setung berat. Mudah-mudahan pretan di gula dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Seluruh ketua, pengurus dan juga seluruh anggota Pantretan Madura yang sangat saya cintai. Saya sudah sampaikan kemarin di Masjid Al-Mustahidin. Alhamdulillah saya di mana-mana dekat dan akrab dengan orang-orang Madura. Gula cinta di orang-orang Madura. Bahkan di tempat saya itu, di majelis saya puji di sini. Termasuk orang-orang yang khidmatnya paling luar biasa. Ada orang Madura yang setiap Sabtu masak untuk orang di pengajian saya untuk 200 orang setiap minggu sekali, seminggu sekali. Mereka orang Madura luar biasa. Mudah-mudahan orang Madura ini semuanya dan juga bangsa-bangsa yang lain tentunya yang semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang minal mutahabbina fillah, orang-orang yang saling cinta satu sama lain karena Allah. Dan saya sangat bangga sekali melihat Pantretan Madura berkumpul sekian banyak di tanah Papua ini. Saya lihat orang Madura mereka agak mirip dengan orang Arab, betul? Agak mirip dengan orang Arab. Mereknya apa? Mereknya senang merantau. Senang merantau. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was sayf. Orang Quraisy orang Quraisy. Nah, orang Arab, orang Quraisy, orang Mekah itu mereka suka berdagang. Kadang dagang di musim dingin ke arah barat, di musim panas terbalik, di musim dingin ke arah timur, musim panas ke arah barat. Menurut sebagian ulama, kata Imam Syekh Said Ramadan Al-Qudhi, di antara hikmahnya Nabi Muhammad itu diutus dari orang Arab karena penerima risalah dakwah yang pertama orangnya senang merantau, sehingga agama Islam ini cepat nyebar. Paham? Kalau seandainya diturunkan di sebuah kaum yang sengkah merantau, toju kampung baik, maka Islamnya di situ-situ aja, nggak nyebar-nyebar. Tapi karena diturunkan di bangsa Arab, orang Arabnya sering merantau, akhirnya nyebar kemana-mana. Kok dapat beda Madura, ketemu orang sedang merantau lagi, disebarkan lagi sama orang Madura lebih jauh, insya Allah. Melanjutkan perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak insya Allah orang-orang oleh hidayah berkat sampian saja insya Allah, khususnya beda insya Allah. Amin ya rabbal. Pada siang hari ini gula bin sampian saja Apollo. Gula neka oneng Madura di sekoni. Terama por campur Madura tak apa lagi. Tapi beda syarata, mohon kelero agala sampeyan iki. Mohon dimaklumi gula mereka aca-aca Madura masih tahap belajar. Nggih. Nik sekoni. Saya punya supir orang Madura. Tiap hari saya tanya bahasa Maduranya ini apa. Saya baru belajar berapa tahun terakhir. Saking cintanya sama orang Madura. Alhamdulillah gula bi sampean sedaja apolong beda majelis semul jenekah dalam rangka peringati lahirakan jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Kita dijadikan Allah umatnya sebaik-baik Nabi, kan begitu? Sebaik-baik Nabi di antara semua Nabi, yang paling istimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad yang kata Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rasfan min ad-diyami. Nabi kita Muhammad itu kemuliaannya, ilmunya, akhlaknya, semuanya menyelet jauh nabi-nabi yang lain. Gak ada yang lebih istimewa, gak ada nabi yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini saya nggak cerita kemuliaan Nabi, tapi sekalian mau cerita bagaimana gula sampean sedaja yang sama Allah diberi nikmat dari umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bukan semua orang dapat nikmat ini, betul? Banyak orang odik zaman lamba, zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, mereka nggak bisa jadi umatnya Nabi Muhammad. Beda orang seodi setia tapi tak percaya di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jadi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kula bin sampean saja ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi orang dari umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikut dari sebaik-baik makhluk Allah, menjadi pengikut dari sebaik-baik utusan Allah, yang mana kita pun mendapat perhatian khusus dari Allah subhanahu, bahkan mendapatkan rahmat khusus ketika Allah berfirman wa rahmati, kata Allah, rahmat saya, kasih sayang saya, kata Allah, wasi'at kulli syai', lebih luas dari segala sesuatu. Saya khususkan rahmat saya ini secara khusus kepada siapa? Kepada alladzina yattabi'una an-nabiyya, kepada orang-orang yang mengikuti an-nabiy al-ummi, alladzina yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanahum 'anil munkar, dan wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ini yang mau saya bahas. Kata Allah, kasih sayang saya, rahmat saya berikan secara khusus. Yang umum ada, tapi kasih sayang Allah yang paling khusus saya berikan kepada orang-orang yang mengikuti Nabi al-Ummi, yang atau kepada sang Nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasih sayang Allah yang paling khusus adalah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di situ ayatnya panjang, nggak saya terjemahkan semua biar nggak panjang-panjang. Kata Allah, Nabi Muhammad itu yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah mengangkat rantai dan belenggu yang membebani umat manusia sebelumnya, yaitu apa? Syariat asyaqah, syariat yang berat, aturan agama yang berat, syariat perintah-perintah Allah, tata cara ibadah yang berat bagi umat-umat Nabi terdahulu dihapus, diganti dengan syariat ringan yang mudah, apa bahasa Arabnya? Gampang, gampang. Biar apa? Biar umatnya Nabi Muhammad mereka masuk surga. Apa saja aturannya? Mari kita absen satu-satu. Umat zaman dulu, maaf saya berapi-api biar cocok sama orang Madura kan begitu, semangat. Umat zaman lamba, umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu banyak di antara mereka sama Allah ditetapkan abajang sare senapa kali khamsina sholatan fil yawm wa laylah. Satu hari mereka dulu sama Allah diwajibkan abajang 50 kali. Kira-kira kalau kita sanggup apa tidak? Kowa apa tak kowa? Beb, apa enggak berlebihan Beb sehari 50 kali? Oh enggak dong. Kan kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lawang tujuan manusia diciptakan untuk ibadah kok. Ibadah yang utama ya sholat. Makanya sebenarnya ketetapan aslinya itu manusia sama Allah disuruh sholat satu hari berapa kali? 50 kali. Bayangkan ibu-ibu, kalau 50 kali berarti setengah jam sekali abajan. Goreng tempe belum matang abajan. Nah ini sudah garuk-garuk ini apa yang sudah ada. Baru nimbang besi tua setengah jam abajan. Jualan sate baru setengah jam ambuh abajan. Kalau nggak gitu nggak masuk surga. Tapi karena Allah sayang secara khusus kepada sampian umat kanjeng Nabi, didiskon, dikorteng, bukan dikorteng jadi 30, dikorteng jadi berapa? Cuman 5.
dibuang non. Ada yang tanya, Be, tapi kalau gitu enak umat zaman dulu, Be, pahalanya banyak, sholatnya 50 kali. Oh, jaga beter. Khusus umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi, al-hasanatu bi asri amsalha. Umat kanjeng Nabi Muhammad, kalau ada yang ibadah abadan 1 kali, pahalanya 10. Jadi sholat 5 ada di umat zaman dahulu, sholat 50 kali. Nyaman tak nyaman? Nyaman tak nyaman? Nyaman. Itu masih ada yang nggak sholat. Itu kalau bahasa Arabnya minal kebajudin. Apa namanya? Minal kebajudin. Kebacut. Udah 5 masih nggak sholat. Padahal sholat subuh sekali pahalanya seperti sholat subuh 10. Umat Nabi selain yang dulu sekali pahalanya cuma. Belum lagi umat kanjeng Nabi bada saya mana abadan jamaah, bada saya mana abadan 1 kali sholat jamaah dikali berapa? Loh, ini kebanyakan imbang ke situ ini sudah lupa sama pengajiannya di madrasah dulu di Madura di kampung ini. Ingat sampai ngaji di Langgar dulu waktu di kampungnya di Madura, jangan sampai lupa itu ajaran kiai-kiai yang dulu. Pujian-pujian di Langgar di Madura dulu bagaimana? Ayo abajeng jamaah ganjarane pon petok lekor derajat. Pahalanya itu Nabi bersabda, itu udah hadisnya nggak usah bahasa Maduranya aja. Ada Nabi bilang sholatul jamaah afdhalul lebih afdhal min sholatil fardhi bi 27 darajah. 1 kali sholat 10 pahalanya. Kalau berjamaah dikali lagi 27. Pakai siwak dikali lagi 70. Kalau umat zaman dulu nggak bisa, 1 ya 1. Belum lagi ada orang ikamah sudah sukses di Papua mangkat haji, udah berangkat haji. Dampak Mekah, abajang masjidil, abajang ikamah. Saya mau cerita dikit, ini lebih ingat, nggak apa-apa. Ada orang Madura dulu, anaknya mondok di Jawa. Telepon sama kiainya kiai Jawa kayak Kiai Anwar ini. Wali murid ini telepon dari Mekah ke Mekah, ini orang Madura. Anaknya sakit di rumah, pulang belum bisa balik ke pondok. Telepon sama kiainya, assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Kiai, anak kulo mau ngomong bahasa Jawa deh. Anak kulo durung iso balik kiai. Aku durung iso ngeterno. Aku sekali setan di Masjidil Haram. Maksudnya kelesetan kali. Maksudnya kelesetan. Saya masih kiai, saya masih haji. Saya ini lagi kelesetan. Maksudnya tidur-tiduran di Masjidil Haram. Anu kiai, kang anak nega kiai sakit, anak kulo nega sakit. Kenapa? Anu kiai, utangi loro, mangan radiator. Maksudnya perutnya loro, sakit, makan nggak dia. Ini kurang untuk yang Jawa-Jawa ini, masya Allah. Insya Allah Jawa dan Madura bersatu terus, insya Allah. Jawa, Madura, Papua, semua suku Bugis bersatu semuanya, insya Allah. Kita semua anak cucunya Nabi Adam alaihis. Lafat lali ahmar ala aswad walali arabi ala ajami illa bitaqwallah. Kata Nabi gak ada bedanya di sisi Allah. Orang itu mau kulitnya putih, mau mancung, gak mancung, mau Arab, mau Jawa, mau Madura, mau Papua, semua di mata Allah sama. Semua anak cucunya Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah, yang membedakan hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu. Lanjut, orang Madura tadi umroh haji. Bada Masjidil Haram abadan Allahu Akbar. Nabi bersabda, salatun fi masjidi hadza afdalu min mi'ati salatin fi ma siwahu illa fil masjidil haram. Min alfi salatin illa fil masjidil haram. Kata Nabi, salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat kecuali di Masjidil Haram. Disingkat cerita di Masjid mereka beli betul asli, lewat haji, semakin semangat panjang ya. Sudah, yang ingin saya ceritakan, sholat di Masjidil Haram sekian ribu kali umat Nabi yang dulu